pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut diantaranya. Diduga karena saling ejek dan berujung perkelahian, seorang santri di Lombok Tengah tewas karena didorong temannya. Rugikan negara hingga miliaran rupiah. Polisi kembali menahan tersangka terkait kasus korupsi masker COVID-19. Menjadi salah satu destinasi favorit di wilayah Indonesia Timur, jumlah wisatawan yang berlibur ke kawasan Mandalika mencapai ratusan ribu orang. Bersama saya Listia Widya dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Seorang santri sebuah pondok pesantren di Kecamatan Jandapria, Kabupaten Lombok Tengah berinisial AZ 13 tahun tewas usai terlibat saling dorong dengan teman sekamarnya. Peristiwa itu bermula setelah korban dan pelaku saling ejek yang memicu pertengkaran sehingga berujung kekerasan terhadap korban. Pada saat berkelahi, pelaku menendang korban hingga terpental dan kepalanya membentur tembok. Pihak Ponpes membenarkan peristiwa itu terjadi sekitar jam 5 sore hari saat korban dan teman-temannya sedang beristirahat di kamar. Karena mengetahui kondisi korban yang pingsan, pihak sekolah sempat melarikan korban ke puskesmas, namun sesampainya di sana, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Asar sebagai santri beres-beres atau bersih-bersih lingkungan pondok, santri baru. Ini kemudian ada yang di kamar. Nah, terjadilah insiden kecil sama santri. Kemudian saya di rumah menerima informasi ada santri yang pingsan. Saya bawa ke puskesmas. Setelah datang diperiksa, ananda sudah meninggal dunia. Meski belum ada laporan keberatan dari keluarga korban, namun polisi tetap akan mengusut kasus ini agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Bentuk kekerasannya bahwa korban ditendang oleh pelaku dan akhirnya terbentur oleh tembok. Pelaku untuk saat ini belum kami amankan karena kami kemarin turun ke TKP, pihak keluarga korban, orang tuanya belum mau melaporkan kejadian ini dan mereka menganggap ini adalah masalah anak-anak dan musibah. Pihak pondok kami rencanakan kami lakukan upaya pemanggilan untuk kami dapat informasi dari pihak pondok seperti apa. Kepolisian akan memanggil pelaku, keluarga korban, dan pihak pondok pesantren untuk mengusut penyebab pasti kematian korban, serta mendalami dugaan adanya kelalaian yang dilakukan para pihak. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ini kan 2 kamar, ini untuk... Seorang pria berinisial FA asal Kelurahan Semayan, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya berinisial BM hingga korban meninggal dunia. Peristiwa naas terjadi pada Minggu pagi saat korban baru pulang kerja dari Bandara Bizam. Setibanya di rumah, pelaku yang adalah suami korban menegur dan meminta korban menjelaskan tentang dugaan perselingkuhan yang dilakukan. Karena tak terima dituduh selingkuh, korban pun mencoba menjelaskan yang berakhir pada pertengkaran hebat. Karena tidak ada solusi, korban kemudian berusaha pergi dari rumah untuk menyudahi pertengkaran. Namun pelaku yang terlanjur emosi langsung mencekik leher korban hingga lemas dan tak sadarkan diri. Awalnya pelaku mengira korban hanya pingsan dan sempat memanggil saudaranya yang berprofesi sebagai dokter untuk memeriksanya. Namun setelah diperiksa, ternyata korban dinyatakan meninggal dunia. Pelaku kemudian langsung menyerahkan diri ke Polres Lombok Tengah. Baik, jadi kemarin kami sudah melakukan pengamanan terhadap 1 orang terduga pelaku KDRT yang menyebabkan meninggal dunia.
Untuk pelaku dari Semayan. Kemudian motif yang dapat kami dalami itu adanya keselingkuhan. Kemudian ada saksi yang kami lakukan pemeriksaan, ada 4 orang saksi. Kemudian Jenazah korban saat ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk diotopsi, sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi sambil menunggu hasil otopsi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram kembali menahan salah seorang tersangka kasus korupsi pengadaan masker COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Tersangka bernama Rabiatul Adawiyah yang merupakan tersangka kelima merupakan istri dari seorang pejabat daerah bernama Wirajaya Kusuma yang telah ditahan sebelumnya. Dalam kasus tersebut, Rabiatul Adawiyah berperan sebagai koordinator UMKM yang memproduksi ribuan masker di Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram. Kasus yang melibatkan sejumlah pejabat daerah tersebut dipastikan merugikan negara hingga 1,58 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan tim akunting. Jadi ada beberapa kurang lebih 100 pertanyaan lah untuk beliau jawab, itu aja. Mungkin untuk perannya sendiri seperti apa Pak di pengadilan? Kalau peran tersangka RA sendiri ya secara umum gue sampaikan, beliau yang mengkoordinir untuk UKM. Dulu menjabat sebagai apa pas pengadaan? Di Dinas Perindustrian Perdagangan. Oh, di sana. Ya, perdagangan. Beliau mengkoordinir beberapa UKM wilayah Lombok Timur dan Mataram. Itu aja perannya. Terkait dengan Dalam kasus korupsi masker tersebut, polisi telah menahan 5 orang tersangka. Di antaranya adalah mantan Karo Ekonomi Setda NTB Wirajaya Kusuma, Kamarudin, pejabat pembuat komitmen, Holly Thomas Soangbulu, Kabid UMKM, Muhammad Haryadi Wahyudi yang bertugas sebagai PPTK, dan Rabiatul Adawiyah sebagai koordinator pengadaan masker UMKM. Polisi juga masih akan memanggil seorang tersangka lain yakni Dewi Noviani yang merupakan mantan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa yang diduga juga turut terlibat dalam kasus tersebut. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Jawab. Dua pria berinisial MK 32 tahun dan AD 40 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di wilayah Kecamatan Narmada. Keduanya ditangkap di pinggir jalan dan sebuah kafe diduga sedang menunggu pembeli. Dari tangannya, polisi menyita sabu-sabu seberat 4,27 gram, ponsel dan uang tunai 1,6 juta rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas laporan warga sekitar yang tidak mau wilayahnya dijadikan tempat bertransaksi narkotika. Setelah kami lakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut, kami tidak menemukan barang bukti narkotika, tetapi dari hasil interogasi terhadap saudara M alias K, yang bersangkutan mengatakan baru saja selesai mengantarkan paket sabu-sabu atas suruhan saudara D alias A kepada seseorang berinisial S alias O yang lokasinya juga di wilayah Narmada. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.